Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Eva Elia Pinata. Saya merupakan mahasiswa dari program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis etika bisnis terhadap proyek food estate di Kalimantan Tengah. Yang mana tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah etika bisnis. Jadi apa sih itu food estate? Nah, dalam hal ini proyek food estate merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk mengatasi isu ketahanan pangan nasional. Namun implementasinya menimbulkan berbagai pernyataan yang perlu ditinjau lebih mendalam. Yang mana definisi proyek jadi program pertanian dengan skala besar yang diinisiasi pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Dan lokasi utama untuk pembangunan food estate ini yaitu di Kalimantan Tengah dengan perencanaan ekspansi ke daerah lainnya seperti Sumatera dan juga Papua. Selanjutnya tujuan awal proyek ini yaitu untuk meningkatkan produksi komoditas pangan strategis seperti padi, jagung dan juga singkong demi mencapai swasembada pangan. Namun realitasnya di lapangan dalam perkembangannya banyak lahan yang awalnya dikaitkan untuk sawah justru diubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan hal ini menimbulkan banyak kontroversi yang jadi perbincangan para masyarakat. Selanjutnya, proyek ini juga menimbulkan berbagai masalah yang kontradiksi food estate, yang mana implementasi proyek food estate ini menghadapi berbagai tantangan dan kontradiksi yang serius, mengancam tujuan awal dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Yang pertama, masalah utama ini ada alih fungsi lahan. Jadi lahan yang semula dialokasikan untuk sawah, kini beralih menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini menyimpang dari tujuan awal proyek ketahanan pangan dan juga ada kegagalan panen. Jadi hasil produksi komoditas pangan, khususnya padi dan singkong, jauh di bawah target yang ditetapkan, menunjukkan ada efisiensi dan perencanaan yang sangat buruk oleh pemerintah. Kemudian ada dampak lingkungan yang ditimbulkan, jadi deforestasi hutan tropis dan kerusakan ekosistem gambut yang masif berkontribusi pada krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dan di sini juga menimbulkan banyak pertanyaan etika dari para masyarakat. Jadi proyek ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas dan berkelanjutan, apakah memang benar-benar untuk ketahanan pangan rakyat atau untuk kepentingan orang-orang tertentu. Dalam hal ini saya akan memberikan pendapat terkait dengan proyek ini. Dalam hal ini saya menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pelaksanaan proyek food estate yang mana pelaksanaan proyek food estate ini masih sangat jauh dari kata ideal dan bahkan kontraproduktif ya terhadap tujuan awal ketahanan pangan nasional ini. Jadi ketidaksetujuan ini tidak hanya didasari oleh aspek teknis, tetapi pengelolaan lahan melainkan juga menyoroti kegagalan fundamental dalam memahami konteks sosial, ekonomi, masyarakat lokal, dan juga ekologi lingkungan. Jadi alasan utama ketidaksetujuan saya berpusat pada tiga masalah krusial. Pertama, adanya alih fungsi lahan produktif untuk komoditas yang lebih menguntungkan beroperasi daripada memenuhi kebutuhan pangan pokok. Kedua, ada pola kegagalan proyek yang terus berulang menunjukkan perencanaan yang kurang matang dan juga evaluasi yang tidak memadai. Yang ketiga, ada dampak negatif yang ditimbulkan terhadap mata pencaharian serta kemandirian petani lokal justru menjadi tulang punggung ketahanan pangan kita. Nah, di lapangan terdapat dampak nyata dari pelaksanaan food estate ini telah terlihat sangat jelas, mulai dari degradasi lingkungan akibat praktik monokultur, kemudian yang menimbulkan kerugian besar bagi anggaran negara kita, hingga penderitaan petani yang kehilangan hak atas tanah dan tradisi pertanian mereka. Di sini juga ada beberapa argumen pribadi saya yang mendasari analisis kritis terhadap proyeksi food estate. Nah, di sini ada hal-hal yang mendasari ketidaksetujuan saya yang sudah tadi saya jelaskan. Ada alih fungsi lahan krusial, petani lokal sering dipinggirkan dari proyek ini, yaitu mereka kehilangan lahan garapan tradisional mereka dan juga menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat kegagalan panen. Ini merusak mata pencaharian dan kemandirian pangan komunitas tempat dan juga ada pola kegagalan berulang. Jadi proyek ini terus menunjukkan pola kegagalan panen dan pengelolaan yang tidak efektif. Hal ini mengakibatkan kerugian finansial negara dan pemborosan sumber daya tanpa kontribusi signifikan pada produksi pangan nasional. Di sini juga ada dampak negatif pada petani lokal. Jadi petani lokal seringkali merasa tersingkirkan atau terpinggirkan dari proyek ini. Mereka kehilangan lahan garapan tradisional mereka dan juga menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat kegagalan panen. Hal ini merusak mata pencaharian dan kemandirian pangan komunitas setempat.
juga ada beberapa analisis klaim pemerintah versus realita food estate di lapangan. Jadi pemerintah ini mengklaim beberapa poin ya, ada ketahanan pangan. Jadi mereka itu mengklaim proyek diklaim mampu meningkatkan produksi dan juga menjamin ketersediaan pangan nasional. Selanjutnya ada green washing dan food security washing. Jadi pemerintah ini menonjolkan narasi ramah lingkungan dan ketahanan pangan meski tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan juga ada transformasi data atau optimisme berlebihan. Jadi data pemerintah dibuat tampak berhasil namun tidak sesuai kondisi lapangan dan cenderung menutupi masalah yang sebenarnya terjadi. Dan di sini juga ada realitas di lapangan. Jadi apa sih realitinya yang di lapangan itu? Di sini ada ketidakpastian data dan temuan yang sangat bertolak belakang. Jadi laporan pantau gambut dan investigasi lapangan menemukan hasil berbeda dari klaim pemerintah. Di sini banyak lahan yang gagal panen, terbengkalai, tumpang tindih, hak guna usaha hingga berubah menjadi sawit. Data resmi dan data lapangan di sini tidak konsisten atau tidak make sense ya. Di sini juga menimbulkan kesejahteraan petani yang terus menurun. Petani mengalami gagal panen, tidak mendapat pendampingan dan juga tidak memperoleh manfaat ekonomi lainnya. Kemudian ada pelanggaran hak dan peminggiran petani. Jadi lahan petani dimasukkan ke dalam hak guna usaha tanpa sepengetahuan mereka sehingga petani pun tidak dilibatkan dalam kehilangan kendali atas lahannya, menunjukkan peminggiran dan ketidakadilan agraria. Jadi kontradiksi ini menyoroti perlunya evaluasi ulang komprehensif terhadap proyek food estate untuk memastikan bahwa tujuannya dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan mungkin lebih mendalam terkait isu etika bisnis dalam food estate ya. Jadi proyek food estate ini meskipun digagas dengan niat baik dan ketahanan pangan, pada praktiknya telah menunjukkan rangkaian pelanggaran etika bisnis yang serius. Jadi di sini saya menguraikan 4 isu utama terkait dengan hal-hal mendasari analisis kritis ini, menyoroti jurang antara klaim pemerintah dan juga realitas di lapangan. Jadi grand washing, klaim pemerintah pangan yang tidak terbukti. Jadi pemerintah ini mengklaim proyek ini untuk ketahanan pangan, namun kenyataannya banyak lahan yang tidak cocok untuk komoditas pangan utama. Data menunjukkan hanya sekitar 1% lahan yang dialokasikan idealnya untuk padi, sementara lahan produktif banyak dialihfungsikan seringkali untuk komoditas yang lebih menguntungkan korporasi besar. Dan juga ada pelanggaran hak petani dan komunitas lokal. Jadi petani seringkali dijadikan objek proyek tanpa partisipasi bermakna. Mereka dipaksa menanam varietas tertentu atau bahkan kehilangan akses ke lahan tradisional mereka, merusak mata pencaharian dan kemandirian pangan lokal. Ini melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dan selanjutnya itu ada ketidaktransparan data di lapangan. Jadi minimnya transparansi terlihat dari perbedaan mencolok antara data resmi dan fakta di lapangan. Laporan ini menunjukkan adanya 4.159 hektar lahan terbengkalai dan juga ada 274 hektar mengindikasikan pengelolaan yang tidak akuntabel. Kemudian ada pengabaian lingkungan dan deforestasi. Jadi pembukaan lahan gambut ini secara masif untuk food estate menyebabkan deforestasi signifikan setara dengan 4.207 lapangan bola. Praktik ini mengancam biodiversitas, memperburuk krisis iklim dan mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan yang seharusnya menjadi prioritas. Jadi secara keseluruhan pelaksanaan food estate ini sangat melanggar nilai-nilai etika bisnis fundamental seperti integritas dalam janji, transparansi data, akuntabilitas atas dampak tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau CSR, dan juga keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Nah, pendekatan ini tidak hanya gagal mencapai ketahanan pangan, tapi juga menciptakan masalah sosial ekologis yang baru. Di sini ada beberapa rekomendasi penyesuaian ya menuju food estate yang bertanggung jawab. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan, pemerintah perlu melakukan atau penerapan serangkaian rekomendasi yang proaktif dan bertanggung jawab. Yang pertama ada evaluasi secara menyeluruh, yang mana melakukan audit independen terhadap seluruh proyek food estate yang sudah berjalan untuk mengidentifikasi kegagalan mana nih dan keberhasilan mana nih serta dampaknya apa. Jadi hasil evaluasi ini harus menjadi dasar perbaikan dan pengambilan keputusan di masa depan. Kemudian pemerintah juga harus melakukan rehabilitasi ekologis lahan. Jadi prioritaskan upaya rehabilitasi lahan gambut yang rusak akibat pembukaan lahan yang tidak tepat dengan fokus pada restorasi ekosistem alami dan mencegah bencana lingkungan seperti kebakaran hutan. Dan juga ada keterlibatan petani aktif. Jadi pemerintah harus memastikan partisipasi aktif petani lokal dan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan proyek. Pengetahuan dan kebutuhan mereka harus menjadi bahan pertimbangan yang
paling utama. Dan selanjutnya integrasi pengetahuan lokal. Jadi pemerintah juga harus mengadopsi pertanian tradisional yang berkelanjutan dan juga pengetahuan lokal yang telah terbukti adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat. Hal ini akan memperkuat ketahanan pangan jangka panjang dan pelestarian budaya. Dan selanjutnya ada penegakan hukum, transparansi data, dan juga akuntabilitas. Jadi pemerintah harus benar-benar bisa menindak tegas yang benar pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum terkait food estate, termasuk alih fungsi lahan ilegal, korupsi, dan perusahaan lingkungan untuk menciptakan efek jerah dan keadilan. Dengan mewujudkan transparansi penuh atas data proyek anggaran dan hasil yang dicapai, bentuk mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas peran dan tindakannya. Nah, di sini ada ringkasan integrasi dari kritik menuju solusi. Jadi, proyek food estate ini telah menghadapi berbagai kritik yang sangat mendalam ya, Bapak Ibu, melalui integrasi pandangan pribadi, analisis etika bisnis, dan rekomendasi penyesuaian. Kita dapat memahami akar masalah ini dengan merumuskan jalan ke depan yang lebih bertanggung jawab, yang mana pendapat pribadi saya sendiri atas ketidaksetujuan terhadap proyek ini didasari pada bukti nyata di lapangan. Jadi, alih fungsi lahan gambut, kegagalan panen yang berulang, dampak negatif pada mata pencaharian petani lokal, ini sangat menyoroti kesenjangan antara janji proyek dan realitas yang sangat merugikan. Kemudian ada analisis etika bisnis. Di sini mengungkap akar masalah etika seperti praktik greenwashing, klaim lingkungan palsu, kurangnya transparansi data, dan juga pelanggaran hak-hak masyarakat adat peserta petani. Ini menunjukkan bahwa proyek berjalan tanpa mempertimbangkan prinsip berkelanjutan dan keadilan. Kemudian ada rekomendasi penyesuaian. Jadi menawarkan solusi konkret untuk setiap isu etika termasuk evaluasi independen, kemudian rehabilitasi lahan gambut, partisipasi petani, integritas pengetahuan lokal, penegakan hukum tegas, dan transparansi data. Tujuannya adalah food estate yang berkelanjutan dan adil. Jadi, ketiga poin ini dapat membentuk narasi yang kohesif, menjelaskan bagaimana masalah di lapangan, dan akar etika dapat diatasi dengan serangkaian rekomendasi yang terukur serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya untuk memastikan food estate ini, untuk memastikan ketahanan pangan bukan perkebunan sawit, ada 6 mekanisme konkret ini bekerja sama sebagai sistem check and balance yang krusial. Mereka dirancang untuk mencegah alih fungsi lahan ilegal ke perkebunan sawit dan memastikan bahwa proyek food estate ini tetap berfokus pada tujuan awalnya, yaitu dengan memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan. Yang pertama ada audit independen, yang mana dalam hal ini mengidentifikasi dan mengembalikan lahan yang telah dialih fungsikan secara ilegal untuk perkebunan sawit. Jadi, audit eksternal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa akuntabilitas dan objektivitas menjadi fondasi bagi kebijakan yang adil. Kemudian, penegakan hukum. Pemerintah harus benar-benar tegas dalam penegakan hukum ini. Jadi, perusahaan sawit atau oknum yang melakukan alih fungsi lahan pangan, hukum harus kuat menciptakan efek jerah dan melindungi lahan strategis untuk produksi pangan. Dan selanjutnya, pengetahuan lokal. Jadi, masyarakat pun harus mengintegrasikan kearifan lokal dalam pemilihan komoditas pangan yang sesuai dengan karakteristik lahan. Hal ini memperkuat hukum, juga menciptakan efek jerah dan melindungi lahan strategis untuk produksi pangan. Dan selanjutnya ada pengetahuan lokal. Nah, di sini pengetahuan lokal ini, jadi di sini ada pengetahuan lokal. Jadi masyarakat pun harus mengintegrasikan kearifan lokal dalam pemilihan komoditas pangan yang sesuai dengan karakteristik lahan. Ini menghindari pemaksaan tanaman seperti sawit dan mendukung keberagaman pangan yang adaptif. Selain itu ada partisipasi petani. Jadi petani lokal harus berperan sebagai penjaga lahan pangan, mencegah penjualan ilegal kepada perusahaan sawit, pemberdayaan mereka mengurangi konflik lahan dan memastikan kepemilikan harus sesuai peruntukan awal. Dan selanjutnya harus ada transparansi data. Jadi publik dapat memantau penggunaan lahan food estate secara real time, akses data terbuka, mencegah penyimpangan, memfasilitasi pengawasan media, dan memastikan proyek sesuai rencana. Dan selanjutnya harus ada rehabilitasi lahan. Jadi lahan yang telah rusak akibat alih fungsi atau degradasi ini dikembalikan fungsinya untuk pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini memulihkan kapasitas produksi pangan dan ekosistem. Jadi mekanisme ini saling terkait dan berfungsi sebagai jaringan pengamanan untuk memastikan setiap aspek proyek food estate diawasi dan dipertanggungjawabkan demi tercapainya ketahanan pangan yang sejati. Nah, ada
di sini ada kesimpulan ketahanan pangan sejati memerlukan etika dan berkelanjutan. Jadi untuk masa depan ketahanan pangan nasional bergantung pada komitmen yang kuat terhadap transparansi, partisipasi petani, dan berkelanjutan lingkungan. Jadi perubahan fundamental dalam pendekatan dan implementasi sangat diperlukan dengan pemerintah untuk memegang peran kunci dalam memastikan bahwa integrasi dan efektivitas proyek food estate di sini ada kegagalan mencapai tujuan dan dampak nyata. Jadi proyek food estate ini berdasarkan pengamatan dan data saat ini gagal memenuhi target ketahanan pangan nasional. Jadi alih fungsi lahan yang masif dari hutan ke monokultur, perkebunan sawit, serta kegagalan panen yang berulang telah menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi yang signifikan. Ini mencerminkan pandangan bahwa proyek telah menyimpang dari mandat awalnya, yaitu dengan menciptakan ancaman terhadap ketersediaan jangka panjang daripada memperkuatnya. Kemudian ada analisis etika dan transparansi. Jadi analisis mendalam menunjukkan adanya indikasi pelanggaran etika yang sangat serius, termasuk praktik greenwashing, di mana klaim berkelanjutan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan ketidaktransparan data proyek. Jadi kurangnya akuntabilitas ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menghambat pengawasan efektif, memungkinkan praktek-praktek yang merugikan lingkungan dan masyarakat lokal untuk terus berlanjut tanpa konsekuensi. Nah, selanjutnya ada rekomendasi perubahan fundamental. Jadi untuk mengembalikan proyek food estate ke jalurnya diperlukan perubahan fundamental dalam seluruh pendekatan dan implementasinya. Rekomendasi ini mencakup evaluasi menyeluruh yang independen, berbasis data, mengidentifikasi akar masalah, rehabilitasi ekologis lahan yang rusak. Kemudian implementasi rekomendasi ini akan mengubah food estate menjadi proyek yang secara nyata berkontribusi pada ketahanan pangan, bukan sekedar menimbulkan lahan untuk keuntungan jangka pendek. Ini berarti fokus pada pertanian berkelanjutan, bukan ekspansi sawit. Dan kunci suksesnya yaitu komitmen pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintah harus benar-benar konsisten, dan juga ketahanan pangan sejati hanya dapat dicapai melalui komitmen pemerintah yang kuat terhadap transparansi, partisipasi aktif petani dan masyarakat adat, integrasi pengetahuan lokal, penegakan hukum yang tegas dengan mengedepankan nilai-nilai pemerintah dapat mengubah food estate dari sumber kontroversi menjadi model pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa lahan pertanian produktif dijaga, mata pencarian petani dilindungi, dan lingkungan hidup tetap lestari untuk mendukung generasi di masa mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.